Ketahuilah, ketika kita bisa bangkit di masa krisis, kita akan jadi sumber inspirasi sehingga orang bisa melihat kita dan mengikuti kita. Dan kita akan menjadi sumber inspirasi sehingga orang-orang yang lain ikut bangkit. Karena ada teladan, ada contoh, ada model, yaitu kita sendiri. Born to make a difference, dilahirkan untuk membuat perbedaan. Di tahun ini Indonesia merayakan yang ke-76 tahun merdeka. Tahukah Anda bahwa Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara? Yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Inggris, yang keempat Prancis, yang kelima Belanda. Yang paling lama menjajah Indonesia hampir 350 tahun, yang keenam Jepang, yang menjajah 3,5 tahun di Indonesia. Walaupun Indonesia menghadapi begitu banyak penjajah yang kejam dari berbagai mancanegara, atas kehendak Tuhan Indonesia dapat melewati dan berhasil merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saat ini Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan, tetapi saat ini masih kita dikuasai oleh pandemik. Dan dampak dari pandemik yang menimpa sebagian besar rakyat bangsa Indonesia. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih harus terus berjuang bersama-sama agar bisa melewati musim ini. Saya mau ingatkan bahwa sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya identitas, yaitu garam dunia dan terang dunia. Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Yang menarik, firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Kita bukan garam kampung, bukan garam kecil-kecilan, tapi garam dunia. Nah, fungsi garam yaitu membuat perbedaan rasa. Dari rasa tawar menjadi asin. Kita bisa melihat fungsi garam meningkatkan kualitas. Makanan tabur garam akan kualitasnya meningkat. Makanya harga makanan yang sudah diolah sama garam pasti lebih mahal daripada harga makanan yang belum diolah sama garam. Karena fungsi garam meningkatkan kualitas. Dan yang menarik, identitas kita yang kedua yaitu terang dunia. Kita bukan terang kampung atau terang keluarga saja, tapi terang dunia ini. Kita punya kapasitas besar. Bahkan jadi berkat buat bangsa-bangsa, kota-kota, dan bahkan dunia ini. Terang itu fungsinya membuat perbedaan. Dengan menerangi kegelapan, kita bisa melihat terang itu memberi kejelasan, memberikan kedamaian. Kalau kita berada dalam ruangan gelap, maka kita nggak akan bisa melakukan banyak hal. Bahkan melihat telapak tangan kita sendiri nggak bisa jelas. Gimana kita bisa melakukan yang lain? Tapi dengan hadirnya terang, maka kita bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Dan terang membawa kedamaian. Ketika kita berada dalam kegelapan, pasti tidak ada damai. Tapi begitu terang hadir, kedamaian bisa memerintah di hati kita. Nah, saya mau sharing bagaimana kita membuat perbedaan agar kita bisa melewati masa pandemik ini. Sebagai identitas kita, terang dan garam dunia. Yang pertama, kita harus tangguh. Tangguh itu artinya teguh, kuat, sukar dikalahkan. Tangguh adalah kemampuan seseorang untuk berdiri di masa yang sukar. Tangguh artinya kemampuan seseorang memikul beban agar tetap berjalan dalam keadaan kondusif. Tangguh adalah kemampuan seseorang mengatasi situasi genting agar tetap berjalan dalam situasi yang kondusif. Tangguh adalah seseorang yang mampu mengatasi masalah sampai ketemu jalan keluar. Tangguh adalah kemampuan seseorang mengatasi kegagalan untuk bisa bangkit kembali. Tangguh adalah kemampuan seseorang mengatasi kehilangan, duka cita, untuk tetap bisa melanjutkan kehidupan ini. Tangguh bicara kemampuan seseorang mengatasi kepahitan, sehingga akhirnya kita bisa mengampuni. Nah, kalau kita mulai merasa mau menyerah di musim ini, mari bertahanlah. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu hadapi dan kamu alami tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menarik, firman Tuhan katakan bahwa pencobaan, masalah, tekanan yang kita sedang hadapi tidak pernah melebihi kemampuan kita. Sehingga kita dapat menanggungnya.
memikulnya. Dan Tuhan berjanji akan memberikan jalan keluar. Jadi jangan menyerah. Kalau Tuhan belum berikan jalan keluar, jangan sampai kita patah arang. Jangan sampai kita melukai diri kita sendiri. Jangan kita sampai dirugikan karena masalah yang ada. Kenapa seseorang stres? Karena merasa bahwa masalahnya lebih besar dari kemampuannya. Kalau persoalan itu lebih kecil dari kemampuannya, pasti dia tidak akan stres. Ketahuilah bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Ketahuilah bahwa Tuhan kita lebih besar dari sakit penyakit kita. Tuhan kita lebih besar dari keperluan dan semua kebutuhan kita. Tuhan lebih besar dari persoalan rumah tangga kita. Mari lihat bahwa Tuhan lebih besar dari kita. Pasti kita gak akan stres. Kita gak pikul beban itu sendiri. Ada Tuhan yang menopang kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita butuh kasih karunia-Nya. Kita butuh hadirat-Nya. Kita butuh jamahannya. Karena kasih karunia Tuhan selalu menguatkan kita. Saat Yesus gentar dan ketakutan di Taman Getsemani, yang Yesus lakukan, dia gak tinggal tidur, dia gak pelarian kemana-mana. Yang dilakukan, dia berdoa di Taman Getsemani. Disitulah terletak sumber kekuatan Yesus menghadapi situasi genting agar tetap berjalan dalam keadaan kondusif. Kalau Yesus bisa melewati dan memberi teladan dengan berdoa, memohon kasih karunia, dapat kekuatan Tuhan, kenapa kita gak lakukan yang sama? Jangan lari kepada pergaulan yang bebas. Jangan lari untuk melakukan dosa. Jangan lari untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu. Tapi yang kita lakukan adalah kita bikin perbedaan. Yaitu dengan meletakkan kaki kita untuk berlutut dan berdoa dan berseru. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk melewati musim ini. Kita dilahirkan untuk bikin perbedaan. Jangan sama dengan orang dunia. Kalau orang dunia menyerah, kita gak boleh menyerah. Kalau orang di sekitar kita itu betul-betul udah give up, artinya sudah gak bisa lagi untuk bangkit. Waktunya untuk kita bangkit. Tuhan mau untuk kita jadi termostat dan bukan termometer. Termostat adalah alat mengatur suhu. Kalau suhunya dingin, kita bisa atur, kita bisa putar sehingga suhu yang rendah jadi naik. Kalau suhunya panas, kita bisa atur, kita bisa kendalikan sehingga suhu yang tinggi jadi rendah. Sedangkan termometer adalah alat mengukur suhu. Jika suhu panas, termometer ikut naik. Jika suhu dingin, termometer ikut turun. Termometer selalu membebek atau follow atau mengikuti keadaan. Kalau keadaan emosional, dia ikut emosional. Kalau yang lain menyerah, dia ikut menyerah. Kalau yang lain malas, dia ikut malas. Kalau yang lain pesimis, dia ikut pesimis. Tuhan mau untuk kita bukan jadi termometer, tapi jadi termostat. Kalau yang lain give up, kita bisa bangkit. Kalau yang lain menyerah, kita bisa tetap maju. Kalau yang lain betul-betul sudah gak ada harapan, kita masih bisa punya pengharapan. Kita harus bikin perbedaan. Tuhan mau kita bangkit sementara yang lain menyerah. Tuhan mau kita optimis sementara yang lain pesimis. Tuhan mau untuk kita teguh sementara yang lain panik. Ketahuilah, ketika kita bisa bangkit di masa krisis, kita akan jadi sumber inspirasi sehingga orang bisa melihat kita dan mengikuti kita. Dan kita akan menjadi sumber inspirasi sehingga orang-orang yang lain ikut bangkit. Karena ada teladan, ada contoh, ada model, yaitu kita sendiri.